Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Altaf Farsalan dari kelas 11 MIPA 1. Sel punca. Sel punca merupakan sel yang belum terdiferensiasi dan mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak jenis sel yang berbeda di dalam tubuh. Sel punca juga berfungsi sebagai sistem perbaikan untuk mengganti sel-sel tubuh yang telah rusak demi kelangsungan hidup organisme. Sel punca mempunyai dua sifat dasar. Yang pertama, mempunyai kemampuan berdiferensiasi menjadi sel khusus yang matang, misal sel saraf, sel otot, jantung, dan sel darah. Yang kedua, mampu memperbaharui diri atau regenerasi. Karakteristik sel punca berbeda dengan sel-sel tubuh yang lain karena memiliki ciri-ciri khas antara lain. Yang pertama, belum berdiferensiasi sehingga belum memiliki bentuk dan fungsi yang spesifikasi layaknya sel-sel lain menyusun organ tubuh. Populasi sel punca dalam jaring dewasa dan jaring dewasa tampak sebagai populasi sel inaktif yang fungsinya baru terlihat dalam waktu dan kondisi tertentu. Yang kedua, mampu memperbanyak diri dengan cara bereplikasi untuk menghasilkan sel-sel yang berkarakteristik sama dengan sel induknya. Yang ketiga, dapat berdiferensiasi menjadi lebih dari satu jenis sel. Jenis-jenis sel punca berdasarkan potensinya. Yang pertama, totipotent merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel embrionik awal. Mampu membentuk satu individu yang utuh, mampu membentuk sel-sel yang menyusun plasenta dan tali pusat, contohnya zigot dan morula. Yang kedua, pluripotent merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan geminal, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik. Yang ketiga, multipotent merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis sel. Yang keempat, unipotent, yaitu sel punca yang hanya dapat berdiferensiasi menjadi satu jenis sel dan dapat memperbaharui atau meregenerasi dari sel regenerate atau sel renal. B. Berdasarkan asalnya. Yang pertama, sel punca embrio. Sel punca ini diambil dari embrio pada fase biotosfit 5-7 hari setelah pembuahan. Massa sel bagian dalam mengelompokkan dan mengandung sel-sel punca embriotik. Yang kedua, sel geminal atau baru embrionik. Yang ketiga, sel punca fetal. Yang keempat, sel punca dewasa. Yang kelima, sel punca kanker. Aplikasikan sel punca di bidang klinis. Sel punca dipercaya dapat menjadi solusi penyakit degeneratif, yaitu kerusakan sel-sel dalam jaringan atau organ kerusakan sel tersebut. Ini hanya dapat memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan jaringan atau organ yang lebih luas. Penyakit degeneratif antara lain stroke, Alzheimer, diabetes mellitus, atherosclerosis, infark, myokarditis akibat sel punca. Yang satu, papat bersifat karsinogenik, artinya setiap kontaminasi dengan sel yang tidak berdiferensiasi dapat menimbulkan kanker. Yang kedua, selalu bersifat zoogenik, yaitu sel induk yang diambil berasal dari pendonor yang cocok, umumnya keluarga atau orang lain yang cocok sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya rejeksi imunitas. Yang ketiga, secara etis sangat kontroversial. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.